Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Efesus pasal pertama ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, memilih yang benar atau kebenaran itu tidak seperti memilih antara yang putih di antara yang hitam, atau membedakan mana putih, mana hitam. Ada kalanya kebenaran itu ada di tengah-tengah yang hitam. Dan ada kalanya kebenaran itu seperti yang putih tapi terbungkus oleh yang hitam. Atau yang hitam itu membungkus yang putih. Kita harus betul-betul mengerti, mengenal mana yang benar. Karena manusia dengan kemampuannya pada saat ini bisa membuat yang salah itu seakan-akan benar. Yang buruk itu seakan-akan itulah kebenaran. Yang jahat itu justru itulah yang harus dibela, yang harus diikuti, yang harus diteladani. Sehingga memilih atau membedakan yang jahat, yang baik dengan yang tidak baik harus penuh dengan hikmat. Manusia sejak awal itu diciptakan dengan baik, untuk tujuan yang baik. Dan Tuhan sendiri mengatakan, sungguh amat baik. Namun lama-kelamaan kita melihat bahwa manusia menganggap hidup ini sebuah kebebasan. Kebebasan untuk memilih apa saja yang dia mau. Terlebih kalau pendukungnya banyak. Kita melihat hal-hal yang mungkin sangat tabu 20 tahun yang lalu. Sekarang itu sudah menjadi budaya yang umum. Orang mungkin pada zaman dahulu berpakaian sangat sopan. Sekarang dengan pakaian yang serba bebas dianggap itu sebuah kebenaran, standar kebenaran yang harus diikuti. Justru orang yang tidak mengikuti kebiasaan itu dikatakan tidak sesuai dengan kehendak zaman. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk merenungkan satu pertanyaan atau sekaligus pernyataan. Siapakah aku? Siapa kita sebenarnya di tengah-tengah dunia ini? Mengapa bahasa-bahasa kita mengatakan kamu adalah garam? Kamu adalah terang. Itu mengatakan identitas siapa aku. Tapi nyatanya kita pasti pernah mendengar istilah, inilah aku. Ini aku loh orangnya. Ini sering terucap bahwa kita memiliki perilaku, gambaran diri yang harus dipahami oleh orang lain. Dan kalimat ini seakan-akan mendukung perbedaan karakter. Oh, orangnya aku orangnya seperti ini. Kalau dia memang seperti itu, kita berbeda. Dan memang kita orangnya seperti ini. Seakan-akan orang harus paham. Perbedaan-perbedaan yang ada ini juga seakan-akan harus dipahami dan diterima bulat-bulat saat ini. Misalnya banyak anak didik yang menunjukkan siapa dirinya di tengah-tengah keberagaman ini yang semakin merajalela. Anak sekolah misalnya. Dia mengatakan, aku loh ini orangnya. Aku kalau belajar harus sambil main handphone. Aku belajar harus sambil merokok. Aku belajar harus sambil tidur. Dan guru-guru tidak akan berani. Aku tidak akan mau mengorbankan jabatannya hanya untuk menegur itu. Karena kita melihat banyak juga orang tua yang membela anaknya. Seakan-akan itu kebenaran. Orang yang datang ke sekolah ingin belajar, silahkan belajar. Orang yang datang ke sekolah hanya ingin tidur, seakan-akan juga silahkan tidur. Seakan-akan dua-duanya adalah kebenaran. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, rumah tangga juga demikian. Rumah tangga yang satu mengatakan, inilah gaya kami berumah tangga. Kami harus happy, kami harus memosting semua rumah tangga kami, mulai dari pagi sampai malam. Seakan-akan itu kebenaran karena pengikutnya banyak, pendukungnya banyak. Mana kebenaran itu? Paulus melihat persoalan ini menjadi persoalan yang menarik, klasik di jemaat Efesus, di mana orang nyaman dengan perbedaan, di mana orang nyaman dengan kebenaran yang abstrak atau tidak jelas atau yang sangat tidak terarah.
Paulus memberikan teologi yang sangat mendasar kepada jemaat Efesus dan kepada kita, bahwa kita tidak hidup sesuai dengan pikiran kita, bahwa kita manusia memang sudah diciptakan dari semula menjadi anak Tuhan. Kita ditekankan tentang tujuan hidup, bahwa setiap orang tidak memiliki tujuan hidup yang bebas. Kita hanya membentuk hidup kita sebagai anak Tuhan dengan cara yang berbeda. Bukan berarti kita tidak bebas memilih, silakan. Saya ingin menjadi orang sukses seperti A, saya ingin menjadi seperti B, silahkan. Itulah keberagaman karya Tuhan. Tetapi kita tidak boleh bebas memilih, aku mau menjadi baik atau tidak baik. Kebebasan karya itu menjadi A, B, dan C adalah bukti bahwa anak Tuhan itu harus menjadi berkat. Di ayat 5, Paulus berbicara kembali, sejak awal memang kita semua adalah anak Tuhan. Kita diciptakan untuk tujuan yang baik. Oleh karena itu, ini membatasi kebebasan jelas, tapi kebebasan yang tidak terarah. Kita hidup dengan tujuan yang benar, maka mari berjalan di jalur yang benar itu. Siapapun kita dan bagaimanapun kita hidup, Kristus harus menjadi kepala di antara kita. Bagaimanapun kita berkarya, Kristus harus menjadi kepala. Biarlah Kristus mengarahkan kita dalam menjalani keberagaman pilihan kita. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Engkau adalah kepala dari segala sesuatu yang menuntun keberagaman hidup kami. Berkati kami Tuhan untuk karya-Mu yang berbeda di antara yang satu dengan yang lain. Tapi biarlah dengan keberagaman itu kami melihat bahwa Tuhan luar biasa, bahwa Tuhan memberkati setiap jalan-jalan yang beragam. Berkati kami Tuhan, kami akan memulai kegiatan kami, pekerjaan kami satu hari ini. Biarlah Tuhan yang menuntun kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.